Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Agustin dengan nomor NPM 2014446000062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Astuti dari kelas A220 dengan nomor NPM 20144600072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifki Latusahida. Saya dari kelas A220 dengan nomor NIM 20144600288. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Saya dari kelas A220 dengan nomor NIM 20144600050. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Tiana. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan ilmu pengetahuan. Jadi kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, ilm, yang berarti pengetahuan, yang mana yang kemudian terus berkembang menjadi pengetahuan tentang suatu hakikat yang mempelajari secara mendalam. Adapun Al-Quran dan hadis juga merupakan wahyu Allah yang diturunkan dan berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Secara umum, landasan ilmu pengetahuan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu metafisika, matematika, dan ilmu-ilmu fisik. Al-Ghazali juga membagi menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu syariah dan ilmu khairus syariah. Yang mana ilmu syariah ini terdapat menjadi 4 kelompok, pokok, cabang, pengantar, dan berlengkap. Yang mana dalam bahasa Arab juga sering disebut menjadi usul, furu', muqaddimah, dan mutamimat. Dan ilmu khairus syariah juga dibagi menjadi 3 kelompok. Ada ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang diperbolehkan, dan ilmu-ilmu yang tercela. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-ulum al-mahmudah, al-ulum al-mubahah, dan al-ulum majmumah. Nurkhalis Masjid, seorang cendekiawan asal Indonesia, mengkelompokkan ilmu keislaman menjadi 4 bagian, yaitu fikih, membidangi segi formal, peribadatan dan hukum; tasawuf, membidangi segi penghayatan dan pengamalan; kalam, membidangi segi mengenai Tuhan; dan yang terakhir, filsafat, yang membidangi hal yang bersifat spekulatif hidup dalam arti seluas-luasnya. Demikianlah dari saya tentang landasan ilmu pengetahuan. Berikutnya akan ada sumber, sarana, dan metode pengetahuan yang akan dijelaskan oleh saudari Nifki. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan dalam Islam. Pembicaraan tentang sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu dikenal dengan epistemologi atau teori ilmu pengetahuan, yang di dalamnya selalu membicarakan 2 hal, yaitu apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Pertama terkait dengan teori dan isi ilmu, sedangkan yang kedua terkait dengan metodologi. Terkait dengan pertanyaan pertama, apa itu pengetahuan? Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik maupun metafisik. Berkenaan dengan problema epistemologi yang kedua, bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, terdapat perbedaan antara Islam dan Barat dalam epistemologi. Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yaitu indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode berbeda. Yang pertama, indera untuk metode observasi atau dikenal dengan bayani, akal untuk metode logis atau demonstratif atau disebut dengan burhani, dan hati untuk metode intuitif atau disebut dengan irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi objek-objek spiritual atau makulat atau metafisik secara silogistik, yakni menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal-hal yang telah diketahui melalui metode intuitif
atau eksperiensial. Sebagaimana dikembangkan kaum sufi dan filosof iluminasionis atau isrokiyah, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik. Antara akal dan intuisi, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dalam menangkap objek-objek tersebut. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yang meliputi metafisika posisi tertinggi, disusul kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan untuk tujuan-tujuan praktis, sejumlah ulama berupaya melakukan klasifikasi ilmu. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dengan terkait tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting, setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Di samping pembagian di atas, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu syariah adalah terpuji dan terbagi menjadi 4, yaitu pokok usul, cabang furu, pengantar muhadimat, dan pelengkap mutamimat. Ilmu ghair syariah oleh Al-Ghazali dibagi 3, ilmu yang terpuji al-ulum al-mahmudah, ilmu yang diperbolehkan al-ulum al-mubahah, dan ilmu-ilmu yang tercela al-ulum al-majmumah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Nurkolis Masjid, cendekiawan muslim asal Indonesia, mengelompokkan ilmu-ilmu keislaman ke dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam, dan ilmu falsafah. Ilmu fikih membidangi segi-segi formal, peribadan, dan hukum. Ilmu tasawuf membidangi segi-segi penghayatan dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Ilmu kalam membidangi segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Sedangkan ilmu falsafah membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup dalam arti seluas-luasnya. Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan para ilmuwan muslim di atas mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangat luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah bahwa pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid, dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, ilmu bukan sekedar ilmu, tetapi ilmu untuk diamalkan. Dan ilmu bukan tujuan, melainkan sekedar sarana untuk mengabdi kepada Allah dan kemaslahatan umat. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, ilmu pengetahuan lebih banyak berkembang di bidang ilmu-ilmu pokok tentang agama atau usuluddin dan ilmu akhlak atau moral. Jika kita flashback pada waktu sebelum Islam diturunkan, bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Hal ini disebabkan karena bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian yang lain. Keistimewaan mereka hanyalah ketinggian dalam bidang syair-syair jahili yang disebarkan secara hafalan. Dengan kenyataan itu, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak, baik akhlak untuk berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini sering disebut dengan masa klasik
klasik awal atau 650 sampai 690 Masehi. Pada masa klasik awal ini merupakan peletakan dasar-dasar peradaban Islam yang berjalan selama 40 tahun. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan terpusat pada usaha untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi, untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Akan tetapi, yang perlu dicatat bahwa pada masa ini telah ditanamkan budaya tulis dan baca. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Bani Umayyah yaitu yang pertama al-ulumus syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Al-ulumul lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Kemudian tarikh, yang meliputi tarikh kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain. Kemudian ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Ilmu tafsir, yaitu ilmu membahas tentang undang-undang dalam menafsir Al-Quran. Kemudian ilmu hadis, yaitu ilmu yang ditunjukkan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Ilmu nahwu, yaitu ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat dalam berbagai posisinya. Kemudian yang terakhir ilmu bumi atau al-jugrafia. Ilmu ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada masa itu, yaitu keperluan menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu, dan dakwah seseorang agar tidak tersesat di perjalanan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang berkembang antara lain filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, sejarah, ilmu bumi, dan astronomi. Selain ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, antara lain ilmu hadis. Di antara tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Imam Bukhari. Hasil karyanya yaitu Kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim, hasil karyanya yaitu Kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Nasai. Kemudian ilmu tafsir, ilmu fikih, dan yang terakhir ilmu tasawuf. Terima kasih. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.